Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang anak-anakku di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, pernah lihat nggak hewan ini? Nah, ini seperti mangkok yang terbalik. Nah, ini namanya ubur-ubur yang ada di lautan. Ubur-ubur ini merupakan bagian dari anggota kingdom Animalia, hewan dari kelompok Avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Ada beberapa filum Sporifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Ubur-ubur tadi itu merupakan anggota dari filum Solenterata atau disebut hewan yang berongga. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas filum Cnidaria atau Solenterata. Bisa dibaca di LKS halaman 26 sampai 27. Pembelajaran kali ini tujuannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri Cnidaria atau Solenterata. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi pengelompokan Cnidaria atau Solenterata, di mana ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada hydrozoa, ada scyphozoa, dan ada anthozoa. Kita sekarang bahas yang pertama, filum Solenterata atau Cnidaria. Itu kingdom Animalia dari kelompok Avertebrata tidak bertulang belakang. Filum yang kedua adalah Solenterata Cnidaria. Hewan ini seperti ubur-ubur disebut Cnidaria karena punya tentakel-tentakel. Nah, pada tentakelnya itu ada racun yang disebut hipnotoksin. Ini nanti untuk melumpuhkan mangsanya yang mau dimakan. Mangsanya itu berupa organisme yang berukuran lebih kecil daripada Cnidaria tadi. Contohnya zooplankton, hewan yang bersel satu, udang kecil atau larva serangga. Jentik-jentik nyamuk itu larva serangga, itu menjadi makanan dari ubur-ubur tadi. Karena serangga itu mengalami metamorfosis, perubahan bentuk dari kecil sampai dewasa. Itu jentik-jentik, uget-uget itu adalah bentuk masa mudanya serangga. Nyamuk itu menjadi makanan dari ubur-ubur. Filum Solenterata, ciri-ciri selanjutnya, tubuhnya simetri radial. Kalau kita lihat tubuhnya, dia hanya punya sisi atas dan bawah, tidak punya sisi depan dan belakang. Dia diploblastik, berarti tubuhnya terdiri dari 2 lapisan tubuh. Nah, punya 2 bentuk. Ada yang polip seperti ini, bentuknya seperti tabung dan dia tidak bergerak. Ini polip, dia tidak bergerak sama sekali. Lalu kalau medusa seperti ini, ubur-ubur, dia bentuk medusa dan dia dapat berenang bebas. Ini bisa bergerak. Kalau ini dia diam di tempat, disebut polip. Nah, di sini hewan ini disebut Solenterata dari kata soilus itu rongga tubuh, entran usus. Itu berarti di bagian dalamnya ada rongga yang berfungsi sebagai usus. Di sini juga ada rongga yang berfungsi sebagai usus. Sehingga hewan ini disebut hewan berongga karena punya rongga besar di bagian tengah tubuhnya. Nah, filum Cnidaria atau Solenterata reproduksinya ada 2. Ada vegetatif, ini dia membentuk tunas.
tunas itu nanti suatu saat akan lepas dari induknya menjadi individu baru. Generatif itu melalui pembuahan ovum oleh sperma. Ini di dalam ubur-ubur itu ada medusa betina, ada medusa jantan. Ini yang generatif. Medusa jantan mengeluarkan sperma, medusa betina mengeluarkan sel telur. Sperma membuahi sel telur, akhirnya menjadi zigot. Ini adalah proses reproduksi secara generatif. Kalau ini secara vegetatif. Nah, 3 kelas dari Coelenterata atau Cnidaria itu ada 3 klasifikasinya, pengelompokannya. Yang pertama kelas Hydrozoa, yang kedua kelas Scyphozoa, ini ubur-ubur, yang ketiga kelas Anthozoa. Apa perbedaan Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa? Hydrozoa itu perbedaannya dilihat dari habitat atau tempat hidup dan bentuknya. Hydrozoa tempat hidupnya di sini ada yang di air laut, ada yang di air tawar. Ya, ini contoh hidra itu di air tawar. Ini Obelia di air laut. Bentuk tubuhnya ada 2. Ada yang polip, dia melekat pada satu tempat tidak bergerak. Ada yang medusa, dia berenang bebas. Scyphozoa, habitatnya, dia hidup di laut. Bentuknya ada polip dan medusa. Yang dominan adalah medusa. Ini adalah masa menjadi polip. Dia melekat pada suatu tempat, tidak bergerak. Tapi nanti dia akan bisa berubah menjadi ini. Seperti mangkok. Dia akan berenang bebas. Nah, ini contoh dari Scyphozoa. Itu adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Anthozoa ini seperti bunga ini. Itu hidup di laut, tidak ada di air tawar. Bentuknya apa? Berbentuk polip. Selamanya dia akan melekat pada satu tempat dan menghasilkan kalsium, zat kapur. Contohnya apa? Anemon laut dan Nephidium sp. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas filum Cnidaria Coelenterata dari kelas Hydrozoa, itu yang Obelia. Yang hidra tadi dia melekat pada satu tempat, kita membahas Obelia. Ada 2 fase Obelia. Yang pertama ini fasenya polip. Dia berkoloni, berkelompok, menetap dan vegetatif reproduksinya. Ada 2 polip, polip hidran. Ini punya tentakel-tentakel untuk mengambil dan mencerna makanan. Ada polip gonangium, melakukan perkembangbiakan aseksual. Dia akan membentuk tunas-tunas disebut medusa. Ini nanti polip gonangium nanti ini akan melepaskan medusa-medusa. Nah, ini adalah medusa-medusa. Ini hidupnya soliter, sendiri, bebas dan generatif. Reproduksinya itu menghasilkan sperma dan ovum. Ini nanti akan terjadi fertilisasi, di mana medusa jantan akan melahirkan sperma, medusa betina akan melahirkan sel telur. Sperma membuahi sel telur, akhirnya jadi zigot. Ya, akhirnya itu menjadi larva yang berenang bebas. Tapi nanti suatu saat dia akan berubah menjadi polip, melekat pada satu tempat seperti tumbuhan. Nah, ini kelas Obelia tadi. Selanjutnya yang kedua, filum Coelenterata kelas Scyphozoa. Itu contohnya ubur-ubur tadi, Aurelia aurita. Di sini bentuk tubuhnya seperti mangkok transparan. Ini punya lapisan mesoglea yang tebal, itu sebagai nutrisi. Ada 2 fase. Ya, ini Scyphostoma ini dan ini fase polip. Dia menetap pada satu tempat.
ada fase medusa. Dia berenang bebas. Nah, di sini bagaimana prosesnya? Ada medusa jantan, medusa betina. Medusa jantan mengeluarkan sperma. Medusa betina mengeluarkan sel telur. Sperma membuai sel telur, jadinya zigot. Zigot berkembang menjadi larva bersilia. Dia akan berenang bebas atau disebut planula. Lalu berkembang menjadi skifistoma, polip muda. Dia sudah melekat pada satu tempat seperti tumbuhan. Lalu menjadi strobila, itu seperti tumpukan-tumpukan piring. Tumpukan-tumpukan piring itu kumpulan calon medusa. Nah, nanti medusa nanti akan lepas menjadi vira dan berkembang menjadi medusa. Ada medusa jantan, ada medusa betina. Selanjutnya, filum Coelenterata kelas yang ketiga, yaitu kelas Anthozoa. Lihat bentuk tubuhnya menyerupai bunga. Dia hidup di laut, soliter itu sendiri, atau dia hidup koloni, berkelompok. Dia tidak punya bentuk medusa yang bisa berenang bebas. Tubuhnya itu tersusun atas zat kapur atau kalsium karbonat. Kerangka hewan ini kalau mati, dia akan membentuk pulau karang. Dia punya tentakel-tentakel yang mengandung nematokis untuk melumpuhkan mangsanya. Contoh dari kelas Anthozoa adalah Acrodora dan Diploria. Sudah selesai materi yang Bapak sampaikan tentang filum dari Kingdom Animalia, dari hewan tidak bertulang belakang, yaitu filum Cnidaria atau Coelenterata. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.